Dalam masa kampanye ini sangat penting untuk tahu ide dan gagasan calon presiden dibandingkan gimmick. Namun ide dan gagasan juga kerap dialihkan dengan disinformasi serta hoax. Di awal kampanye saja temuan soal hoax pemilu sudah terjadi. Selengkapnya dalam Metropedia, waspada hoax terdeteksi di pemilu 2024. Pemirsa, kita pernah melewati sebuah pemilu yang sangat tidak menyenangkan. Di saat semua orang saling bermusuhan karena berbeda pilihan dan dibumbui hoax serta disinformasi sehingga kita bingung mana sebenarnya yang benar, begitu ya. Bahkan kebenaran pun ini bisa digoyang menjadi hoax. Seperti yang Anda saksikan, hoax yang juga terus berdatangan. Oke, kita sekarang sudah resmi masuk masa kampanye. Ini momen kita untuk memastikan apakah kita benar-benar kenal dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang ada. Kita akan melihat calon yang tiba-tiba jadi merakyat, yang tiba-tiba jadi banyak bikin gimmick, calon yang tiba-tiba peduli dengan isu. Untuk memoles citra para paslon ini, cara-cara yang tidak baik sering terjadi. Serangan hoax harus kita perhatikan, pemirsa. Bahwa begitu banyak informasi soal calon akan bertubi-tubi saat kampanye tiba. Kalau kita kuat, nggak percaya begitu saja infonya, terus kita dibuat jadi bingung. Karena diserang terus-terusan dan seperti ini pemirsa. Semua menyerang. Kita harus tetap melawan nih dan disinformasi ini terus menghujam. Yang lama-lama bikin kita itu jadi tidak percaya. Info yang bagus ini menjadi hoax, yang jelek jadi bagus. Tapi Nah, Kementerian Kominfo menyebut saat ini sudah mulai terdeteksi hoax pemilu yang muncul. Paling banyak itu muncul dari platform Facebook. Kominfo bersama dengan Bawaslu dan Polri ini meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu untuk penanganan sebaran hoax di pemilu 2024. Sampai akhir November 2023 kemarin saja, Kominfo sudah menemukan 96 isu hoax soal pemilu yang tersebar menjadi 355 konten. Artinya, lebih dari satu isu hoax soal pemilu yang beredar setiap hari. Jadi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, perbincangan di media sosial kita ini bisa mengandung hoax dan juga ujaran kebencian cuma karena beda pilihan. Jadi kalau misalnya Anda begitu mencintai paslon Anda dan ingin dia menang, silakan sebarkan informasi yang baik di masa kampanye seperti ini dengan data yang meyakinkan yang mendukung pernyataan Anda. Jadi bukan karena katanya, apalagi karena broadcast di WhatsApp grup alumni atau juga grup keluarga. Oke, datang lagi pemirsa semuanya. Bawaslu sudah mengingatkan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Anda bisa tegur tim kampanye pasangan idola Anda kalau udah mulai aneh-aneh. Misalnya saya harus sambil berantas ini pemirsa ya. Yang pertama ini, Bawaslu melarang kegiatan yang membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya yang dilarang Bawaslu adalah menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau juga calon peserta pemilu yang lain. Oke, dan Bawaslu juga melarang pelaksanaan kampanye yang menghasut dan mengadu domba. Seperti ini kita langsung habiskan aja pemirsa. Oke, sepertinya semua sudah hancur. Kalau misalnya muncul lagi, ada lagi hoax-hoax yang terjadi, Anda bisa aktif melaporkan hal-hal seperti ini. Jadi Bawaslu sudah mengeluarkan beberapa jalur yang bisa Anda gunakan untuk melaporkan adanya hoax atau disinformasi yang beredar. Anda bisa datangi langsung posko-posko aduan di kantor pengawas pemilu di berbagai tingkatan pemerintah. Kemudian bisa juga email di Bawaslu di alamat ini, serta menghubungi juga lewat nomor 0811 9810 123. Jadi pemirsa, pemilu ini bukan milik para paslon, partai, atau para pendukung fanatik mereka. Ini adalah pesta demokrasi kita. Kita yang tentukan mau dibawa kemana negeri ini di bawah pemimpin yang tepat. Saya Anggi Hasibuan. Sampai berjumpa di Metropedia selanjutnya.